apa artinya gitu pertobatan? Dan juga pertanyaan kita adalah pertobatan itu sekali atau seumur hidup? Ya, pertobatan itu sekali atau seumur hidup? Nah, saudara, menarik sekali pertanyaan ini gitu ya ketika saya memikirkan kenapa ya bisa ada pertanyaan seperti ini? Pertobatan itu sekali atau seumur hidup? Nah, waktu saya memikirkan begitu ya, saya merenungkan, mungkin saudara tuh sedang bergumul akan sebuah realita. Saudara, jelas sekali saudara itu adalah murid Kristus, orang Kristen, orang percaya, tidak diragukan lagi. Tetapi mungkin saudara bergumul dengan sebuah realita bahwa di dalam kehidupan kita, itu kita masih bergumul, kita masih jatuh di dalam dosa. Karena itu kita setiap hari rasanya seperti kita tuh bertobat lagi, minta ampun, kita bertobat lagi dan lain sebagainya. Dan saudara kita bergumul akan, kita memikirkan apakah pertobatan kita itu kurang sempurna kali ya. Karena itu kita masih bergumul dengan dosa ini. Nah mungkin juga saudara merasa frustasi begitu. Dan juga mungkin saudara merasa, saya ini orang Kristen, saya ini mestinya sudah, waktu itu saya pernah bertobat gitu di hadapan Tuhan, saya sudah lahir baru. Tapi kenapa tuh saya rasanya seperti munafik sekali begitu, terus bergumul. Demikian ya. Bukankah mestinya pertobatan kita itu udah sempurna waktu kita lahir baru, memutuskan untuk bertobat. Bukankah kita juga sering dengar waktu Kristus itu mati, maka dosa kita di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang itu sudah diampuni semua. Karena itu kita nggak usah mestinya kan bertobat. Nah saudara, terkadang tuh kita memiliki ya pemahaman ekspektasi yang keliru begitu ya. Kita expect tuh pertobatan kita itu adalah sesuatu yang langsung sempurna gitu. Okay? Padahal kita perlu bertanya begini saudara. Apakah perjalanan pertobatan kita itu berhenti waktu kita sudah lahir baru? Kita perlu tanyakan. Apakah perjalanan kita itu udah selesai begitu waktu kita lahir baru? Ya, apakah momen waktu kita lahir baru itu cukup untuk mencakup tuh seluruh perjalanan kita dengan Kristus? Nah, saudara, saya percaya ada lebih banyak hal di dalam pertobatan selain dari langkah awal itu, ya, lahir baru itu. Nah, saudara, seorang pengkhotbah ya yang terkenal ya, ini adalah Paul Washer. Dia pernah bilang begini, ya, when a person comes to Christ, we can expect them to have a full-blown mature repentance. Maksudnya apa? Bilang kita jangan berharap pertobatan itu bisa langsung sempurna. Dan lagi dia teruskan, kalau misalnya kita tunjukkan ya kepada orang percaya begitu pertobatan yang alkitabiah, kita pasti akan merasa kewalahan. Kita pasti akan merasa ini mustahil banget. Dan dia juga tanya, bagaimana bisa gitu kita mengharapkan kehidupan pertobatan seorang Kristen yang sudah berpuluh-puluh tahun bisa sama dengan kehidupan pertobatan orang Kristen yang baru lahir baru, begitu. Ya, dan dia memberikan catatan yang sangat helpful sekali sih sebenarnya di dalam pertobatan. Kita jangan melihat pertobatan itu menjadi satu hal yang satu event yang besar. Tetapi kita harus melihat pertobatan itu seperti sebuah benih. Benih demi benih. Ya, dan yang menjadi pertanyaan adalah, adakah benih-benih pertobatan itu di dalam kehidupan kita setiap hari? Nah, saudara, karena itulah menurut saya pertobatan itu ya harusnya adalah sesuatu yang seumur hidup. Ya, sesuatu yang belum selesai. Harus kita terus bergumulkan di dalam perjalanan kita. Dan kita akan melihat kenapa alasannya. Ya, kita akan melihat. Nah, mari kita membuka ayat Alkitab kita. Mari kita membuka di dalam Roma 12 ayat 1. Ya mestinya ayat 2 aja. Tetapi saya rindu kita membaca ayat yang pertama juga. Dan kita akan melihat di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 itu ada 3 alasan kenapa pertobatan itu adalah sesuatu yang seumur hidup. Gitu. Ya, mari kita membuka bersama Roma 12 ayat 1 sampai 2 ya. Kalau sudah mendapatkan, mari kita baca bersama. 1, 2, iya. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah.
Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita, berbahagialah mereka yang bukan saja mendengar, tetapi juga yang melakukan. Saudara, di dalam Roma 12 ayat 1-2 ini kita bisa mendapati ada 3 alasan kenapa pertobatan itu adalah sesuatu yang seumur hidup. Yang pertama kita lihat adalah Tuhan mau hidup kita itu menjadi persembahan di hadapannya. Itu yang pertama. Saudara, kalau kita kembali lagi membaca ya yang ayat pertama, ada kata karena itu. Saudara lihat? Karena itu. Nah, saudara, kalau ada kata karena itu artinya Paulus itu sedang mencoba menghubungkan apa yang sudah dia katakan sebelumnya, bagian yang sebelumnya itu, dan sekarang dia mencoba menghubungkan dengan apa yang bagian yang berikutnya gitu. Jadi karena itu juga menjadi penting. Nah, apa sih yang Paulus sedang katakan yang sebelumnya itu? Ya, kalau kita melihat di dalam pasal 1-3 di dalam kitab Roma, ya singkat aja, kitab pasal 1-3 itu mengilustrasikan gitu kepada kita betapa jahatnya kehidupan kita. Bagaimana kita yang sudah kita berdosa, kita ini tidak lagi suci, ya kita itu najis sebenarnya di hadapan Allah. Dan versi terbaik dari kita pun, maksudnya kita, kalaupun kita menjadi orang yang paling baik di antara seluruh manusia pun, itu sudah layak sebenarnya untuk tetap mendapatkan hukuman. Itu adalah yang dibilang gitu. Kita begitu bobroknya, ya kita tidak dapat diperbaiki lagi sudah. Ya di dalam pasal 1-3. Tetapi oleh karena kemurahan Allah, ya karena Allah itu saya lebih suka dengan kata berbelas kasihan kepada kita. Ya berbelas kasihan. Jadi kita yang layak untuk menerima hukuman akibat dosa kita itu, kita tidak lagi mendapatkan. Dan dia melakukannya dengan cara apa? Dia mengirimkan anaknya, Tuhan Yesus Kristus itu bagi kita, menggantikan hukuman dosa bagi kita. Itulah belas kasihan Allah. Dan bukan hanya itu saja, Allah juga memberikan kepada kita Roh Kudus untuk membantu kita untuk melawan segala dosa. Nah, saudara, karena apa yang Tuhan Allah sudah lakukan di dalam bagi kita, itulah Paulus bilang bahwa kita harus mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang hidup. Nah, saudara, menarik sekali kalau kita berbicara mengenai persembahan yang hidup, gitu ya, menarik sekali. Karena Paulus itu sebenarnya memiliki sebuah konsep persembahan itu, dia sedang menunjukkan kepada konsep sistem kurban di Perjanjian Lama, begitu. Ya, dan di Perjanjian Lama itu kalau kita membaca kitab Taurat begitu, kan kita akan melihat bagaimana Tuhan tuh mengatur untuk sistem persembahan itu, sistem kurban itu. Dan lebih banyak memang mengaturnya, memang gak semua, tetapi lebih banyak adalah tentang pengampunan dosa. Ya, jadi di dalam pengampunan dosa itu harus ada hewan yang dikurbankan, harus ada hewan yang mati, gitu. Harus ada darah yang tercurah itu ya, harus ada yang mati. Nah, konsep yang sama pun juga sama gitu waktu Paulus ngomong di sini bahwa kita ini sekarang yang ya kita kalau sekarang itu bukan persembahan kita bawa kambing atau domba gitu ya atau ya segala macam, bukan. Tetapi kita tuh yang menjadi korban. Nah, artinya adalah kita menjadi korban gitu kan, yang bilang itu mati. Tapi di sini Paulus bilang adalah persembahan yang hidup. Nah, kelihatannya itu menjadi sesuatu yang bertolak belakang kan idenya itu. Gimana bisa gitu seperti ini. Nah, saudara perlu kembali kita ini ya memahami begini. Waktu Paulus ngomong di dalam pasal 1-11, Paulus itu ngomong tentang begini, bagaimana Kristus itu mati untuk memberikan kepada kita hidup. Nah, kita perlu mengerti itu dulu, kita perlu tahu itu dulu. Nah, karena itulah ya, hidup yang baru kita itu menjadi suatu persembahan bagi Tuhan. Bahwa sekarang harusnya ada sesuatu yang mati di dalam diri kita. Mungkin saudara masih bingung gitu, ini gak masuk akal, ini gimana sih? Maksudnya gini, Paulus mengasumsikan waktu dia bilang ada persembahan yang hidup adalah begini. Waktu Yesus masuk ke dalam hati kita,
Ya, seharusnya ada sebuah pertukaran besar yang terjadi di dalam diri kita. Yang tadinya hidup kita sebelum Yesus itu masuk dalam diri kita hidup untuk apa? Untuk diri kita sendiri, untuk keegoisan kita. Kita ini yang menjadi bos bagi diri kita sendiri, atau Tuhan bagi diri kita sendiri. Tetapi ketika Yesus masuk di dalam hati kita, seharusnya yang terjadi adalah ada sebuah pertukaran, gitu. Ada sesuatu yang mati, begitu. Harus ada sesuatu yang tadinya kita ini hidup itu hanya untuk diri sendiri, sekarang kita pakai hidup kita itu untuk Tuhan. Sehingga segala keegoisan kita, segala tutur kata kita, sikap kita yang tidak menyenangkan, begitu, kita matikan di hadapan Tuhan itu. Ya, ada sebuah pertukaran yang besar itu. Nah, saudara, kalau misalnya lihat gitu, ada satu ini juga kalimat yang saya pernah baca, tapi saya lupa gitu ya, penulisnya itu siapa. Dia bilang begini, "It took one day to get the Hebrews out of Egypt." Gitu, hanya butuh waktu 1 hari untuk mengeluarkan bangsa Israel itu dari Mesir. Tetapi membutuhkan 40 years, 40 tahun itu untuk mengeluarkan Mesir dari bangsa Israel. Ya, dan ini betul sekali begitu. Nah, betul sekali karena itu adalah sesuatu yang sulit, bukan? Kalau kita mau bilang tuh, kalau kita bicara mengenai kita harus ada sesuatu yang kita matikan. Manusia lama kita tuh harus dimatikan. Dan itu gak gampang, gak mudah. Perlu kita melakukan berproses itu lama sekali. Makanya buat saya pertobatan itu adalah seharusnya seumur hidup kita lakukan. Nah, karena itu kita perlu merenungkan, ada pertanyaan yang baik sekali untuk kita renungkan bersama. Saudara, adakah manusia lama kita, karakter kita, ya, tutur kata kita, sikap kita, cara kita berpikir yang kita matikan tiap hari di hadapan Tuhan itu? Ada nggak? Ya, adakah? Kalau ada, saudara bisa melihat ada benih-benih pertobatan di sana. Dan itulah alasan yang pertama. Alasan yang kedua, saudara, kenapa pertobatan itu seumur hidup? Karena Tuhan mau supaya kita tuh jangan menjadi serupa dengan dunia. Ya, saudara, kalau melihat gitu ya dalam menjadi serupa dengan dunia, di dalam bahasa aslinya itu memiliki sebuah ide tentang cetakan. Ya, kita bisa memikirkan tentang cetakan. Saudara, cetakan itu berguna, bukan? Ya, sangat berguna supaya apa? Supaya kita bisa mencetak barang-barang yang sama dengan begitu cepat. Gitu. Ya, makanya saya suka nonton yang kayak misalnya kalau saudara tahu How It's Made, ya, ada yang produksi begitu. Nah, itu seperti begitu kira-kira ya, idenya seperti itu. Ya, cetakan. Nah, kalau kita juga sering membuat kue, pasti juga kita tahu cetakan kue gitu ya. Pasti kita sering pakai juga. Cetakan pasti hasilnya sama. Nah, saudara, ketika kita menarik itu di dalam apa yang kita omongkan sekarang begitu, suka nggak suka, saudara, sadar atau nggak sadar, setiap kita itu sudah ada cetakan dunia di dalam kita. Tentu saja yang dunia yang saya maksudkan bukan ini ya, dunia gitu. Tapi yang saya maksudkan adalah ya cara pandang dunia, cara nilai-nilai dunia begitu, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu yang saya maksudkan. Ada cetakannya di dalam hati kita. Nah, saudara, ada satu parafrase dari J.B. Phillips juga yang terkenal gitu di dalam Roma 12 itu dia bilang begini, jangan biarkan dunia sekitarmu menggencatmu ke dalam cetakannya. Atau lebih akuratnya adalah berhenti membiarkan dunia sekitarmu menggencatmu di dalam cetakannya. Dan frase ini betul sekali gitu. Dunia sekitar kita itu sedang menggencet kita untuk menjadi sama dengan dunia ini. Nah, karena itulah mari kita tanyakan pada diri kita. Saudara, ada cetakan dunia apa tuh yang masih ada di dalam diri kita? Saudara, kalau mau cari cetakan dunia apa yang masih ada dalam diri kita itu mudah sekali. Kita cari aja yang simple begitu begini. Saudara, apa kata-kata yang keluar dari mulut kita? Kalau ada kita waktu di jalan itu ada orang yang serobot kita. Ya, atau waktu kita sedang mengantri, tiba-tiba ada ada orang yang tiba-tiba ke depan gitu. Apa kata-kata yang keluar? Sikap kita seperti apa? Itu gampang sekali bukan? Kita cari. Oh, seperti itu. Atau paling mudah lagi adalah bagaimana cara pandang kita tentang sebuah kesuksesan.
Ya, kalau dunia ini bilang ya yang penting kalau sukses itu adalah kalau kamu punya pribadi, mobil pribadi, rumah pribadi, ya, dan apa yang pokoknya kolam renang pribadi semua itu adalah sikap kesuksesan. Ya, nah juga kita melihat gitu ya kalau banyak hal lagi ya contohnya. Lalu kita juga tanyakan, apa kita tuh memiliki cara hidup yang berbeda dengan dunia ini? Oh, saudara, ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan sekali cetakan dunia itu ya. Dunia itu akan mencoba berbagai macam cara menggencat kita dengan media sosial lah dan lain sebagainya itu dia pakai itu untuk membuat kita tuh menjadi sama dengan dunia ini. Dan saudara tahu kan, sadar kan kalau kita mencoba untuk hidup berbeda dengan dunia ini, dunia itu nggak suka. Ya, mereka akan persekusi kita dan lain sebagainya. Ya, nah karena itulah sangat mengerikan sekali. Kadang-kadang juga kita sebagai orang Kristen itu kita nggak sadar kita sebenarnya sudah terbawa arus dunia. Kita nggak sadar cara bertindak kita, cara berpikir kita itu sama seperti dunia. Makanya banyak juga orang Kristen yang sudah begitu lama itu menjadi orang Kristen, tetapi cara hidupnya itu tidak jauh berbeda dengan cara hidup orang-orang dunia. Ya, karena itu kita perlu tanyakan. Nah, karena itulah pertobatan itu adalah sesuatu yang seumur hidup. Saudara, kalau kita tidak tahu tuh ya, kalau kita bisa nggak sadar tuh, kalau kita nggak tahu, makanya kita harus minta Tuhan singkapkan gitu. Cetakan dunia apa yang ada di dalam diri saya, yang masih ada. Nah, karena itu kita perlu bertobat lagi. Karena itu pertobatan itu adalah sesuatu yang seumur hidup. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ya, yang ketiga adalah ini. Yang ketiga alasannya adalah karena Tuhan mau kita memperbaharui pikiran kita. Kita mau memperbaharui. Nah, saudara, kalau membaca ya, kita lihat Roma 12 ayat 2 itu adalah tetapi berubahlah oleh pembaruan budi. Nah, pembaruan itu dalam bahasa aslinya itu metamorfose. Okay? Itu adalah berubah ya kepada bentuk yang lain. Dan disitulah kita mendapatkan sebuah kata metamorfosis, ya, metamorfosa itu metamorfose begitu. Oke, ini adalah perubahan yang total. Kita bisa membayangkan itu metamorfose itu seperti ulat menjadi kupu-kupu. Gitu. Gampangnya begitu ya. Jadi ini adalah perubahan total, bukan cuma luarnya saja. Ya, saudara, ini adalah seharusnya berasal dari dalam diri sendiri. Itu berubah. Nah, saudara, saya punya ini ya, punya gambar ini. Ya, saudara, kalau misalnya ada ulat gitu ya, saudara lihat ulat gitu di taman gitu, terus ambil, terus waduh ini masih ulat nih, saya mau jadiin ini kupu-kupu. Lalu kita ambil gitu ya sayap kupu-kupu, terus kita tempelin tuh sayapnya di ulat. Bisa nggak kita bilang itu tuh udah jadi kupu-kupu? Nggak bisa gitu ya, itu tetap aja ulat gitu, mau ditempelin gimana pun. Saudara lihat, harus ada sesuatu tuh yang berubah di dalam diri ulat itu, sehingga menjadi bentuk yang lain yang hampir tuh kita nggak kelihatan tuh bedanya lagi dengan yang lalu-lalu begitu. Nah, seperti itu gitu, idenya itu pembaruan itu, ya, metamorfose itu. Lalu yang satu lagi adalah tentang budi, gitu kan? Pembaruan apa? Pembaruan budi. Nah, bagi saya budi itu masih ya budi pekerti, moral. Itu masih sesuatu yang abstrak lah, yang di awang-awang sana. Saya sebenarnya lebih suka pembaruan pikiran. Ya, pikiran itu yang lebih konkret sebenarnya. Karena apa? Pasti kita berpikir lah ya, setiap hari kita pasti berpikir. Ya, semua itu dimulai dari pikiran kita sebenarnya. Saudara, kalau kita lapar, kita pasti berpikir, oh ya, saya mau makan nih. Lalu mau makan apa? Saya juga berpikir gitu. Oh ya, hari ini saya mau makan KFC misalnya. Ya, nggak mungkin tuh kita ini. Udahlah nggak tahu apa aja. Pokoknya ntar cari. Ya bisa juga gitu. Cuman ya buang waktu aja gitu kan ya. Pasti kita berpikir, mulai dari berpikir. Atau kalau misalnya kita mau, lihat gitu ya di timbangan kita. Waduh, saya sudah kelebihan berat badan nih. Wah, saya harus ini. Lebih diet kayak gitu supaya lebih sehat mungkin ya. Itu selalu dari pikiran kita. Ya, pikiran itu selalu mendahului tindakan. Ya, itu adalah manusia. Nah, dosa pun kalau saudara sadari itu juga dimulai dari pikiran. Ya, dimulai juga dari pikiran. Saudara, Hawa itu jatuh dalam dosa itu kapan sih?
Bukan waktu dia memetik buah pengetahuan baik dan jahat itu. Bukan. Tetapi waktu ya Hawa itu melihat buah itu, lalu dia lihat, wah menarik, baik gitu ya, seger gitu mungkin ya. Lalu dia dan juga menarik sekali karena dia bisa sama menjadi seperti Allah. Itu dimulai dari pikiran. Ya, karena itulah kita perlu hati-hati sekali ya dengan apa yang kita isi pikiran kita, apa yang masuk di dalam pikiran kita. Bagaimana kita mengisi pikiran? Oh gampang, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita tonton, itu semua akan mengisi pikiran kita. Lalu kalau misalnya mau bilang, apa yang menjadi isi pikiran kita? Oh gampang lagi. Apa yang kita tinggal tanya, apa yang paling banyak memakan waktu kita? Ya di dalam kehidupan ini, apa yang paling banyak memakan waktu kita itu, itulah yang yang ada di dalam isi pikiran kita. Saudara, saya berapa lama ini kan memakai tab nih ya. Di dalam tab saya ini ada sebuah apps tuh yang mengetrack gitu ya dalam ya per minggu begitu apa ya kalau saya pakai begitu berapa jam, berapa lama dan apa yang saya pakai paling banyak apps-nya. Nah saudara sesekali saya iseng gitu kan, saya lihat biasanya saya nggak peduli gitu, terus sesekali saya iseng, saya pencetnya apaan sih gitu, pencet. Terus ternyata nge-track gitu apa yang saya pakai ini gitu ya, tab saya pakai buat apa. Lalu saya terkejut sekali gitu dengan apa yang saya lihat, yang saya habiskan waktu dengan tab saya. Banyak sekali saya pakai itu untuk ya nonton, ya nonton YouTube lah, nonton apalah TikTok lah dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah saudara, kita kalau mau ya saudara, apa yang kita mau tahu gitu, apa yang paling banyak menghabiskan waktu kita, ya gampang. Saudara kan pasti punya HP nih. HP saudara juga mungkin tuh ada apps yang sama yang nge-track apa yang saudara pakai HP itu. Lihat deh, coba lihat apa yang saudara kita habiskan waktu itu ya. Orang sekarang kan banyak sekali kan pakainya adalah ya HP di dalam sosial media dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Nah, saudara, tapi sekarang pertanyaan yang berikutnya adalah, bagaimana dengan membaca Alkitab? Bagaimana ketika belajar firman Tuhan? Berapa banyak waktu yang kita pakai untuk menghabiskan itu untuk ya membaca Alkitab, untuk belajar firman Tuhan? Dibandingkan dengan ya sosial media begitu ya. Saudara, kalau kita pikir-pikir, bagaimana tuh kita bisa mengalami pembaharuan pikiran? Kalau kita tidak isi pikiran kita itu dengan firman Tuhan. Ya. Kalau kita tidak menghabiskan waktu ya belajar baik-baik firman Tuhan, bagaimana kita bisa memperbaharui pikiran kita? Dan gak mungkin. Nah saudara, tetapi ada yang bagus juga gitu ya. Memperbarui pikiran itu ternyata ini adalah definisinya dari pertobatan. Saudara, pertobatan itu bukan kita inilah ya, kita nangis-nangis di hadapan Tuhan, Tuhan, ini ampuni saya. Bukan itu. Tetapi definisi dari pertobatan itu adalah kita merubah pemikiran kita merubah cara pikir kita. Itu adalah definisi dari pertobatan. Nah, karena itulah ya pertobatan itu seumur hidup. Ini bukan sesuatu yang bukan secara gini loh, otomatis kita waktu kita membaca Alkitab langsung pikiran kita diperbaharui. Enggak bekerja demikian. Kita perlu terus gitu ya, terus belajar. Saudara jujur aja gitu, kalau saya itu adalah orang yang paling gampang tuh mengkritik. Ya jujur, saya adalah orang yang paling gampang mengkritik. Mungkin saudara gak dengerin kritikan saya betul, tapi saya bisa mengkritik itu di dalam pikiran saya, di dalam hati saya bisa mengkritik. Gampang sekali ya. Itu adalah kecenderungan saya. Waktu saya membaca Alkitab, saudara pernah membaca ini kan? Jangan menghakimi sesamamu. Ya, itu artinya jangan mengkritik orang lain sebelum kamu mengkritik dirimu sendiri. Jangan kamu mencoba untuk mengeluarkan duri dari mata saudaramu sebelum kamu mengeluarkan balok. Oh itu saya tertampar sekali gitu ya. Ini saya banget gitu, tampar. Tapi apakah waktu saya baca itu apakah saya langsung berubah? Enggak terjadi. Ya, saya harus
terus mengingatnya. Kalau waktu saya sadar, oh ya saya punya kecenderungan mengkritik. Waktu saya kritik, saya harus pikir lagi gitu, firman Tuhan, mengingat lagi. Oh iya ya, jangan mengkritik. Ya, nanti seiring perjalanan waktu, ya, dengan dalam anugerah Tuhan, saya sih cuma berdoa supaya kritik saya tuh semakin kecil, semakin jarang. Tapi yang ada, yang keluar itu adalah kata-kata pujian, kata-kata yang menguatkan orang. Itu adalah PR saya. Nah saudara, saya tahu juga kita semua pasti punya PR-nya masing-masing. Apa yang menjadi PR saudara saat ini? Yuk, mari kita melakukannya gitu ya. Kita memperbarui pikiran kita. Bagaimana caranya? Ya, kita mengisi pikiran kita itu dengan belajar, kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Pertobatan itu adalah sesuatu yang seumur hidup. Itu adalah 3 alasan itu. Ya, nah saudara, ada satu ya, ini intinya ya. Ada satu ini tokoh begitu. Ini adalah istrinya Billy Graham. Ya. Saudara, kita kenal banget Billy Graham itu adalah pengkhotbah yang terkenal gitu ya di dalam masa kita ini. Dia yang nomor 1, Billy Graham. Memang dia sudah meninggal gitu. Tetapi kita tidak tahu ini adalah sosok dari istrinya. Kita jarang ya mengenal. Tapi dia adalah seorang wanita yang luar biasa. Ya, nama ya Ruth Bell gitu ya. Ruth Bell Graham itu. Pastinya adalah dia mensupport pelayanan suaminya. Tanpa ada dia, mungkin pelayanan Billy Graham tidak seperti itu. Dan satu yang menarik itu adalah Ruth ini adalah seorang wanita yang humoris juga. Waktu itu dia pernah diinterview, kalau misalnya kamu meninggal gitu, apa yang mau kamu tulis di dalam batu nisanmu? Dia tuliskan gini, dia mau tuliskan tuh ini bisa kelihatan nggak saudara? End of construction. Ya. Akhir dari konstruksi. Ya ini seperti bayangin itu seperti jalan gitu, jalan yang rusak begitu. Kalau di Amerika itu selalu ditaruh gitu kan, start of construction, nanti di bagian mana sampai di mana tuh ada end of construction gitu. Nah dia bilang begitu, end of construction. Thank you for being patient, for your patience gitu. Terima kasih untuk kesabaranmu. Nah, saudara, dia ya Ruth Bell ini dia mengerti banget kalau dirinya itu masih Tuhan proses seumur hidup. Mungkin dia usianya sudah lanjut usia, tetapi dia tahu, dia sadar betul. Mungkin juga dia adalah istri yang pengkhotbah yang terkenal gitu. Orang tahu di mana-mana. Tetapi dia tetap sadar bahwa dirinya itu masih Tuhan proses. Bahwa dia membutuhkan pertobatan itu. Ya tiap hari seumur hidup dia. Belum selesai itu. Nah saudara, ini adalah kisah yang menginspirasi sebenarnya. Mari kita juga memiliki sebuah sikap, itu adalah kita mau bertobat setiap hari seumur hidup kita. Ya karena jangan kita pikir, karena saya adalah orang Kristen yang sudah 10 tahun, sudah lama, saya gak butuh lagi pertobatan. Jangan. Tapi kita punya sebuah kerendahan, nanti kita mau diproses lagi sama Tuhan, diproses lagi seumur hidup kita. Dan kalau bicara gitu ya mengenai jalanan yang rusak, saudara, kalau jalanan yang rusak itu kan saudara kita tahu sisi-sisinya tuh kan gak halus, berlubang, rusak gitu kan, gak enak gitu kalau dilewati, itu benar-benar ngerusak ban lagi ya. Kecuali kalau jalanan itu udah selesai, udah rata lagi, udah mulus, enak lagi. Nah saudara, di dalam kehidupan kita pun pasti ada sisi-sisi itu yang masih kasar, yang berlubang, yang rusak gitu, yang gak halus, gak enak. Tapi marilah ketika kita bertobat, mengalami pertobatan, kita mencoba untuk memperhalus sisi-sisi yang kasar itu. Dan biarlah kehidupan kita itu seperti, ya satu lagi ya saya kasih gambarannya, seperti berlian. Saudara, ini adalah berlian. Ya, kalau berlian yang mentah, yang masih mentah ya bentuknya kayak gini. Oke, masih berharga sih, tapi kasar banget ya. Nggak menarik sebenarnya berlian yang mentah ini. Tapi ketika berlian itu terus dihaluskan, dipoles lagi, dipoles lagi sampai sempurna. Barulah berlian itu menjadi sesuatu yang menarik, ya, begitu bersinar, begitu luar biasa, berharganya dicari orang. Ya. Nah, saudara, biarlah kehidupan kita itu yang terus kita haluskan, kita poles sisi-sisi yang kasar.
Biarlah kehidupan kita itu orang lain bisa melihat berlian, menjadi berlian itu. Tapi begini saudara, berlian itu, hidup kita menjadi berlian tujuannya bukan supaya orang tertarik dalam kehidupan kita, memuji-muji kita, oh kamu orang baik, bukan. Tapi biarlah berlian di dalam kehidupan kita itu adalah Kristus. Berlian Kristus itu. Bisakah orang lain melihat berlian Kristus itu di dalam diri kita, di dalam diri saudara? Biarlah kita melakukan pertobatan itu setiap hari seumur hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami akan pertobatan. Bahwa kami di dalam pertobatan kami belum selesai sewaktu kami memutuskan untuk percaya pada Yesus. Tapi biarlah kami terus berjuang, bergumul setiap hari untuk bertobat di hadapan Engkau. Sehingga kami di dalam kehidupan kami semakin lama, kehidupan kami semakin serupa Kristus. Kehidupan kami semakin lama, orang bisa melihat juga, dan orang-orang di sekitar kami boleh memuliakan Allah karena kehidupan kami itu. Tolonglah kami, inilah doa kami. Kami mohon biarlah Tuhan dan Tuhan menolong kami setiap kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.